Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah ajanallahu wa iyyakum ajmain, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-44. At-Tayammum. At-Tayammum. Itu tayammum. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, tayammum Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai syariat pengganti air. Ketika kita tidak mendapati air karena kemarau panjang atau karena ada mudarat jika menggunakannya, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kita untuk bertayamum dengan turab, dengan tanah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika kamu tidak mendapatkan air, falam tajidu ma'an fatayammamu. Allah Subhanahu wa taala sini menggunakan fi'il amr, fatayammamu, maka bertayamumlah, sa'idan thayyiba, dengan sa'id, dengan tanah yang thayyib, yang bersih, yang bisa mensucikan. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian, wa aidikum, dan tangan kalian dengan tanah tersebut, dalam surat Al-Maidah ayat 6. Begitu juga Nabi SAW katakan, innas sa'idat thayyiba tahurul muslim. Sungguhnya tanah yang bersih, yang suci, itu bisa mensucikan seorang muslim. Wa in lam yajidil ma'a 10 sinin, walaupun ia tidak mendapati air selama 10 tahun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud. Walaupun sanadnya ada kedoifan, tapi para ulama menghasankan hadis ini. Dan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak. Begitu juga hadis Amr bin As ketika Nabi SAW mengutus beliau radhiyallahu taala anhu di perang Zatus Salasil. Kemudian Amr bin As ihtalama atau ihtilam, mimpi junub di malam yang sangat dingin. Kata beliau, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bardi. Saya berihtilam pada malam yang sangat dingin. Fashfaqtu in iktasaltu an uhlika. Saya mengira kalau saya mandi saya akan binasa, sangat dingin luar biasa. Tsumma shallaitu bi ashabi salatas subhi. Kemudian aku pun sholat mengimami teman-temanku, sahabatku pada sholat subuh. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zakaru dzalika lahu. Ketika kami pulang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan kejadian tersebut. Faqala ya Amr. Nabi SAW mengatakan, wahai Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub? Apakah engkau sholat mengimami sahabat-sahabatmu sedangkan engkau junub? Fakultu zakartu qaulallahi ta'ala. Maka aku pun, kata Amr bin As, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29,
Amr bin As membawakan ayat ini. La wala taqtulu anfusakum, janganlah bunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala penyayang kepada kalian. Fatayammamtu summa shallaitu, maka aku pun bertayamum wahai Rasulullah, kata Amr bin As, kemudian aku pun salat. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an, dan Nabi pun tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Ini menunjukkan bahwasanya ini dibolehkan di dalam syariat. Diamnya Rasulullah, tertawanya Rasul menunjukkan boleh, menunjukkan boleh. Nah, ini syariat Islam yang berkaitan tentang masalah apa? Tayamum sebagai mukaddimahnya, sebagai mukaddimah. Begitu juga tentang pengertian tayamum disebutkan oleh para ulama. Di antaranya at-tayammum fil lughah ay bimana al-qasdu. Tayammum fil lughah ay bimana al-qasdu. Tayammum secara bahasa maksudnya adalah al-qasdu. Itu bermaksud melakukan sesuatu. Summa nukila fi urfil fuqaha ila mashil wajhi wal yadain bi syai'in min as-sa'id. Li anna al-masiha qasada ila as-sa'id. Kemudian dinukil dari para ulama fikih bahwasanya tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan sa'id, dengan tanah. Li'annal masiha qasada ila sa'id, karena orang yang mengusap tersebut memaksudkannya dengan tanah. Waqad arafahu ba'dul ulama biqaulihi taharatun turabiyatun tastamilu ala mashil wajhi wal yadaini inda adamil ma'i atau adamil qudrati ala istimalihi. Sebagian ulama memberikan definisi tayammum adalah taharatun turabiyatun. Taharah dengan menggunakan turab, dengan menggunakan tanah. Tastamilu ala mashil wajhi wal yadain, yang mencakup di dalamnya mengusap wajah dan kedua tangan. Inda adamil ma, ketika tidak adanya air. Au adamil qudrati ala istimalihi, atau ketika tidak mampu menggunakan air ketika keadaan tersebut. Ini pengertian tayamum secara bahasa dan secara istilah yang disebutkan oleh para ulama. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat Islam ini mudah dilakukan oleh pemeluknya, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Inna hadzal din yusrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya agama Islam ini mudah. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemudahan untuk kaum muslimin dalam melakukan syariat-syariat agama Islam. Baik, di sini kita akan sebutkan faedah yang berkaitan tentang masalah tayamum. Kita akan sebutkan 3 poin ya, 3 poin. Yang pertama, mata yushra'u tayammum, kapan disyariatkannya tayammum? Yang pertama, inda in'idamil ma sawa'un fil hadar awis safar. Kapan disyariatkannya atau dibolehkan tayamum? Yang pertama, ketika tidak adanya air, baik itu dia dalam keadaan hadar, tidak sedang safar, atau dalam keadaan safar. Ini yang pertama. Yang kedua, inda ta'azzuri istimalihi limaradin aw nahwihi, ketika ada uzur menggunakan air, seperti tadi kisahnya Amr bin As radhiyallahu taala anhu ketika perang Zatus Salasil, beliau junub ihtilam di malam hari yang sangat dingin. Di malam hari yang sangat dingin. Kalau dia paksain mandi bisa bahaya, bisa sakit, atau bisa menimbulkan kematian. Maka beliau beristihad dengan bertayamum, dan Nabi SAW tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwa boleh ketika ada uzur menggunakan air karena sakit ataupun yang semisalnya, maka boleh menggunakan tanah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaib
aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu, dalam surat An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum marda, jika kalian sakit, aw ala safar, atau dalam keadaan safar, aw jaa ahadum minkum minal ghaib, atau kalian selesai dari buang air besar, aw lamastumun nisa, atau kalian telah hubungan badan dengan istri kalian, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka boleh bertayammum, Ini yang pertama. Itu kapan disyariatkannya tayamum. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil, yubahu at-tayammum minal hadatsil asghar wal akbar. Bolehnya bertayamum dari hadas kecil ataupun hadas besar. Bolehnya bertayamum dari hadas kecil maupun hadas besar. Hukumnya sama. Menggunakan tata cara tayamumnya sama untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Berdasarkan hadis Imran bin Husain, dia berkata radhiyallahu ta'ala anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa shalla bin nas fa idza huwa bi rajulin mu'tazilin fa qala ma mana'aka an tusalliya qala asabatni janabatun wala ma'a fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaika bis sa'idi fa innahu yakfika, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Berdasarkan hadis Imran bin Husain, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah perjalanan. Lalu beliau memimpin sholat. Setelah sholat, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati ada seseorang yang mu'tazil. Mu'tazil itu artinya menyendiri tidak sholat. Kemudian Nabi tanya kepada orang tersebut, ma mana'aka an tusalliya ma'ana? Apa yang menghalangimu untuk melakukan sholat bersama kami? Nabi tanya, kenapa Anda tidak sholat? Tidak langsung divonis kamu begini, kamu begitu, enggak. Nabi tanya dulu. Dihilangkan yang namanya syubhatnya, apa yang menghalangi kamu untuk tidak sholat. Lalu laki-laki itu mengatakan, asabatni janabatun wala ma'a, wahai Rasulullah, saya junub dan tidak ada air. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-sa'id, engkau bisa menggunakan tanah. Fa innahu yakfika, karena tanah itu cukup untukmu menghilangkan hadas besar. Karena junub hadas besar. Hadas besar saja bisa hilang dengan tayamum, apalagi hadas kecil. Itu mafhumnya seperti itu ya. Ini yang kedua faedah yang bisa kita petik, yaitu tayamum bisa menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian yang ketiga, idza kana bika da'un fi ba'di jismika bihaitsu la tastati istimal ma fatayammamu wa shalla fil waqti, wa hadha qaul ba'dil ulama wa dhahaba ba'duhum ila annaka tattasilu ma qaddarta alaihi wa tayammamta lil baqi, lakin al-iktisar ala tayammum huwa rajih li'annahu al-aqwa dalilan idh la yajma'u bainal asli al-wudu wal badal at-tayammum alal asah. Jika engkau memiliki penyakit di sebagian badan, di sebagian tubuhmu ada penyakit misalnya, dan engkau tidak bisa menggunakan air, misalnya kita sakit di sebagian tubuh, tidak bisa mandi, tidak bisa wudu, atau sebagian anggota tubuh kita, anggota wudu kita sakit, misalnya tangan kita sakit dan tidak boleh terkena air, maka kita bisa apa? Tayamum dan sholat pada waktunya. Inilah pendapat sebagian ulama. Ada juga yang berpendapat bahwasanya zahaba ba'duhum ila wa qala ba'dul ulama ila an tagtasil ma qaddara alaihi wa tayammamu lil baqi.
Pendapat yang kedua mengatakan, sebagian ulama berpendapat engkau mandi kalau hadas besar. Mandi semampu kamu. Sedangkan yang sakit boleh tidak tersentuh air, diganti dengan tayamum. Ini pendapat yang kedua. Tetapi pendapat yang pertama ini lebih rajih ya. Al-iktisar bit tayammum war rajih li'annahu aqwa dalilan. Kita mencukupi hanya dengan tayamum saja itu merupakan pendapat yang rajih karena dalilnya lebih kuat. Idz la yajma'u bainal asli al-wudu wal badal. Karena tidak mungkin wudu dengan tayamum digabungkan. Karena berwudu itu asalnya kita berwudu menggunakan air. Adapun tayamum itu sebagai badal. Idz la yajma'u bainal asli wal badal alal asl. Tidak mungkin al-asl itu menggunakan air, wal badal tayamum digabungkan menjadi satu. Maka pilih salah satunya. Kalau tidak bisa menggunakan air ya cukup bertayamum. Ini faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat, idza aradtal wudu awil ghusl wa lam yakun indaka illa miqdara minal ma'i tahtaju lil akli aw syurbi aw tabkhi aw izalati najasatin fatayammamu wahtafizu bil ma'i. Jika kita ingin berwudu ataupun mandi, ternyata airnya hanya sedikit. Misalnya airnya cuma tinggal segelas, airnya sedikit. Dan kita butuh buat minum, atau buat makan, atau buat masak, atau buat menghilangkan najis. Maka pada keadaan itu, maka kita boleh bertayamum. Misalnya kita mau mandi atau berwudu, sedangkan airnya hanya sedikit, cukup untuk kebutuhan yang lebih mendesak, cukup untuk kebutuhan yang paling primer, minum ataupun makan ataupun masak. Maka ketika itu kita boleh bertayamum. Faidah yang kelima, idza daqa alaika waqtas sholati bihaitsu law ista'maltal ma' fatal waqt fa arjah qaulil ulama annahu yushra'u laka tayammum li idrakis sholati qabla khurujil waqti wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Malik wa Ibnu Hazm wa ikhtar Syekhul Islam. Wal aslu fihi hadis Abi Juhaim Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jika waktu yang ada mepet, sempit. Jika waktu yang ada sangat sempit, bihaitsu law ista'maltal ma' fatal waqt. Jika engkau mencari air di mana waktunya sudah mepet, sudah mau habis waktu sholatnya dan tidak ada air, kalaupun kita mencari air dalam masalah ini, kita mencari waktu sholatnya bisa habis. Maka ketika itu boleh bertayamum supaya bisa sholat pada waktunya. Ini adalah pendapat yang paling rajih di antara pendapat para ulama, bahwasanya ketika waktunya sudah mepet, air sedikit atau tidak ada air, kalau kita mencari-cari air ternyata waktunya habis untuk mencari air, sedangkan waktu sholatnya sudah mau habis, maka boleh bertayamum agar kita mendapatkan waktu sholat sesuai dengan waktunya. Inilah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, yang dibela oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ibnu Hazm rahimahumullah. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu ta'ala. Dalilnya hadis Abi Juhaim Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa bi'ri jamalin falaqiyahu rajulun fasallama alaihi
falam yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata ala jidarin famasaha bi wajhihi wa yadayhi thumma radda alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang dari arah sumur Jamal di sebuah tempat ya. Lalu Rasulullah berjumpa dengan Abu Juhaim Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia mengucapkan salam dan Nabi tidak menjawab salam sampai Nabi menghadap ke jidar. Hatta ata ala jidar, sampai Nabi SAW menghadap ke tembok. Kemudian Nabi SAW famasaha biwajhihi wa yadayhi. Kemudian Nabi mengusap. Kemudian Nabi SAW ata ala jidarin, menghadap ke tembok. Famasaha biwajhihi wa yadayhi. Kemudian Nabi SAW mengusap wajah dan kedua tangannya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salamnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza aslun fi jawazit tayammum li khaufi fawatil wajib. Inilah landasan dalil yang dibolehkannya tayamum karena takut tertinggal melakukan salat yang wajib. Kemudian faedah yang keenam, amma law istaiqadta minan naumi ala janabatin masalan wa qad daqa waqtu salat fal asah fi hadhihi al halah annaka tagtasilu thumma tusalli hatta law kharaja al waqtu li'anna al waqta fi haqqin naim mumtaddun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam amma innahu laysa fi naumin tafritun innamat tafritu ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waqtas salatil ukhra faman fa'ala dzalika falyusalliha hina yantabihu biha. Akhrajahu Muslim wa Abu Daud. Adapun kalau misalnya kita bangun tidur dalam keadaan junub, bangun tidur ternyata junub, sedangkan waktu sholat sudah sempit, mepet, sudah mau habis, maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah engkau mandi, kemudian melakukan sholat. Mandi, cari air dulu, kemudian sholat. Walaupun waktu sholatnya habis. Karena bagi seorang yang tidur, waktu sholat itu menjadi luang. Bagi orang yang tidur, waktu sholatnya menjadi luang. Sebagaimana perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amma innahu laysa fi naumin tafritun. Sungguhnya tidak ada kelalaian di dalam tidur. Innamat tafritu ala man lam yusalli sholata hatta yaji'a waqtas sholatil ukhra. Yang disebut orang lalai itu adalah ketika dia tidak melakukan sholat hingga waktunya habis, hingga waktu sholat yang lain datang. Faman fa'ala dzalika falyusalliha hina yantabihu biha. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, tertidur maksudnya, maka lakukanlah sholat ketika dia bangun. Dalam riwayat yang lain disebutkan falyusalliha idza dzakaraha. Maka hendaknya dia sholat jika dia ingat, langsung bangun langsung segera melakukan sholat. Kalau bangun tidur junub ya mandi dulu, cari air dulu. Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian faedah yang ketujuh adalah at-tayammum qa'imun maqamal wudu wal ghusli fayubahu bihi ma yubahu bihima. Tayammum menempati kedudukan wudu dan mandi. Artinya hukum tayammum sama seperti hukum wudu. Oleh karena itu dibolehkan apa-apa yang dibolehkan dalam wudu dan mandi, dan juga membatalkan apa yang bisa membatalkan wudu dan mandi, karena hukumnya sama. Yang kedelapan, ma huwa as-sa'idul ladzi yutayammamu bihi? Apa yang dimaksud tanah yang bisa dijadikan untuk bertayammum? Maka kita katakan yajuzu tayammum bima kana wajhan lil ardi minat turabit tahir awir ramli wal hajari wa nahwihi. Fa inna as-sa'ida wajhul ardi turaban kana aw ghairahu
wa hadza arjahu qaulil ulama. Yang dimaksud dengan tayammum adalah dengan wajhul ardi. Wajhul ardi itu adalah permukaan bumi. Baik itu tanah, baik itu batu ataupun pasir, yang penting yang ada di permukaan bumi, maka itu disebut dengan turab. Maka boleh kita bertayamum dengan apa yang ada di permukaan bumi. Tentu saja yang suci, tentu saja yang suci. Inilah pendapat yang paling rajih di antara pendapat para ulama. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian poin yang kedua yang kita bahas adalah sifatut tayammum, tata cara tayammum. Tata cara tayammum mudah. Yang pertama, inwi biqalbika at-tahara minal hadatsil asghar aw minal janabah. Yang pertama, niat dalam hati. Niat ingin menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua, idrib biyadaika as-sa'idat tahir wanfukhuma. Kita memukulkan, menepukkan kedua tangan kita ke tanah. Kemudian tiup. Setelah ditiup, masaha biwajhika bayadaika ila rusgain. Kemudian setelah ditiup, kita mengusap wajah dan telapak tangan, punggung telapak tangan ini nih, atas kanannya diusap dengan tangan kiri, kemudian tangan kiri diusap dengan tangan kanan. Selesai. Itu tata cara tayammum. Mudah ya. Saya ulang. Kemudian saya ulang. Yang pertama niat, yang kedua menepukkan kedua telapak tangan ke tanah dengan tanah yang suci, kemudian tiup, kemudian mengusap wajah sekali, mengusap punggung telapak tangan sampai ini ada tulang di sini. Nah, telapak tangan diusap, yang kanan dengan tangan kiri, yang tangan kiri dengan tangan kanan. Selesai. Ini tata cara tayammum. Tata cara tayammum. Maka setelah itu Anda sudah mensucikan diri dari hadas kecil ataupun hadas besar. Adapun menumpuknya hanya sekali saja. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, walaupun ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Di antaranya pendapatnya Imam Syafi'i mengatakan kalau kita mau mengusap wajah dengan satu tepukan wajah, kemudian kalau mau mengusap tangan ditepuk lagi ke tanah. Berarti dorbatan isnatain, dengan dua kali tepukan, dorbatain dengan dorbatain. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Adapun pendapat jumhur yang dibela oleh Imam Ahmad, Imam Auza'i, kemudian ada juga Imam Ishaq dan ulama ahli hadis, mereka menyebutkan dan dibela dalam hadis-hadis yang sangat banyak, di antara yang hadis Ammar bin Yasir. Di situ jelas sekali dengan kalimat thumma daraba biyadaihi al-arda darbatan wahidatan thumma masaha shimala 'alal yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Di situ kalimatnya sangat jelas, hadis Ammar bin Yasir, bahwasanya tata cara tayamum adalah dengan menepuk dengan sekali tepukan, kemudian mengusap tangan kanan dengan tangan kiri, dan mengusap tangan kiri dengan tangan kanan, kemudian mengusap wajah. Inilah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, hanya satu kali tepukan. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan dua kali tepukan, para ulama mengatakan hadis-hadisnya adalah hadis-hadis muttarib. Hadis-hadis muttarib sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan aktsarul athari al-marfu'ah an Ammar darbatan wahidatan. Kebanyakan dalil yang marfu kepada Nabi dari Ammar bin Yasir hanya dengan satu kali tepukan. Adapun
yang diriwayatkan dengan 2 kali tepukan, maka semuanya hadisnya muttarib. Semuanya hadisnya muttarib, guncang. Itu salah satu hadis-hadis dhaif ya, jenis hadis dhaif. Qala Ibnu Daqiq al-Aid warada fi hadits at-tayammum darbatan lil wajhi wa darbatan lil yadain illa annahu la yuqawimu hadzal hadits fi sihha wa la yu'aridu mithlahu bimithlihi. Wa qala al-Khattabi dhahaba jama'atu min ahli al-ilmi ila anna at-tayammum darbatan wahidatan lil wajhi wal kaffain wa hadzal mazhabu asahhu fi riwayah. Imam Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan telah warid dalam sebuah hadis bahwasanya tayamum dengan 2 kali tepukan. 1 tepukan untuk wajah, 1 tepukan untuk tangan. Illa annahu la yuqawim hadzal hadis fi sihah. Kecuali hadis ini dan hadis ini tidak sahih kata beliau. Hadis ini tidak sahih dan tidak ada hadis yang bisa menguatkan 2 kali tepukan ini. Imam Khattabi mengatakan jamaah ahli ilmu berpendapat bahwasanya tayamum dengan 1 kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan, dan ini adalah mazhab yang sahih dalam hal ini dari segi riwayat. Begitu juga permasalahan tentang apa dulu, wajah atau tangan. Ada yang menyebutkan tangan dulu sebagaimana hadis Ammar bin Yasir. Ada juga yang menyebutkan wajah dulu, famasaha bi wajhi, seperti hadis Abu Juhaim al-Ansari disebutkan famasaha bi wajhihi wa yadayhi wa yadayhi. Ini yang paling kuat dalam masalah ini dan didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Allah katakan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Allah sebutkan biwujuhikum, wajah dulu, baru tangan. Allahu taala a'lam bissawab. Kemudian poin yang ketiga, yang terakhir yang kita bahas, pembatal tayammum. Pembatal tayammum sama dengan pembatal wudu. Nah, kalau misalnya ingin review murojaah pembatal wudu bisa dilihat pada pelajaran yang lalu ya. Dan untuk pembatal tayammum ditambahkan, ada 1 tambahan untuk pembatal tayammum, yaitu wujudul ma liman faqadahu wal qudrah ala istikmalihi liman kana ajaza an zalik. Pembatal tayamum adalah, ada tambahannya, ketika ada air. Ketika ada air maka tayamumnya batal bagi yang tidak mendapatkan air, atau dia sudah mampu menggunakan air ketika sakit. Ketika sakit dia sudah mampu menggunakan air, maka ini bisa membatalkan apa? Tayammum. Idza wajadal ma' ba'da an sallaita wa ma zilta fil waqti fala yajibu 'alaika an tu'ida hadhihi shalat, lakin yustahabbu hadza. Jika Anda mendapatkan air setelah sholat, sudah masuk waktu sholat, cari air nggak dapat, dia sudah bertayamum, kemudian sholat sudah selesai, ternyata setelah sholat selesai dia dapat air tuh, maka tidak wajib mengulangi sholatnya, tapi hukumnya mustahab saja. Kalau dia mau ulangin sholatnya itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kharaja rajulani fi safarin fahadaratis sholatu wa laysa ma'ahu ma'un fatayammama sa'idan tayyiban fasallaya thumma wajadal ma'a fil waqti fa'aada ahaduhumal wudu'a was salata wa lam yu'idil akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala lillazi lam yu'id asabtas sunnah wa ajza'atka salatuka wa qala lillazi tawadda'a wa a'ada lakal ajru marratain. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Al-Albani rahimahullahu taala. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ada 2 orang yang keluar safar. Kemudian masuk waktu sholat dan mereka berdua tidak memiliki air. Dicari-cari udah enggak ada air sudah. Akhirnya mereka bertayamum dengan sa'id tayyib, kemudian sholat. Kemudian setelah sholat selesai, mereka mendapatkan air. Summa wajadal ma' fil waqti. Masih waktu sholatnya masih ada, belum habis. Mereka mendapatkan air.
Akhirnya orang yang pertama dia mengulang wudhu dan sholatnya, orang yang kedua tidak mengulang wudhu dan tidak mengulang sholatnya. Ini dua orang ini berselisih ya. Yang satu diulang sholat dan wudhunya, yang kedua enggak diulang karena sudah sholat. Summa ataya Rasulullah. Kemudian mereka berdua datang kepada Nabi SAW dan menyebutkan peristiwa tersebut. Faqala lilladzi lam yu'id. Nabi katakan kepada orang yang tidak mengulang sholatnya, Nabi katakan asabta sunnah. Engkau telah sesuai sunnah. Wa ajza'at ka sholatuka. Dan sholat Anda telah mencukupinya. Artinya sudah cukup, enggak perlu diulang. Anda telah sahih, benar. Wa qala lillazi tawadda'a wa a'ada. Dan Nabi katakan kepada orang yang mengulangi wudu dan salatnya, lakal ajru marratain. Engkau mendapatkan dua pahala. Engkau mendapatkan dua pahala. Jadi dua-duanya tidak ada yang salah. Kalau misalnya dia mau mengulangi salatnya, maka hukumnya tidak wajib, hanya sunnah saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini pelajaran yang ke-44 berkaitan dengan masalah tayamum. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang kita kaji bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.